Netizen pemerhati jagat alutsista mungkin masih ingat dengan rampur lapis baja Skrut SDM-1 yang pernah disebut diminati oleh Indonesia pada tahun 2018. Kini baru ada kabar anyar tentang status rampur amfibi tersebut, bahwa tank dengan meriam kaliber 125 mm itu bakal digunakan oleh pasukan lintas udara Angkatan Darat Rusia, Russian Airborne Force, VDV, pada tahun 2023. Mengutip dari sefatnews.com, tanggal 2 Februari tahun 2021, pihak Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan finalisasi pengujian pada Skrut SDM-1 dapat tuntas pada akhir 2022, dan produksi massal dapat dilakukan 1 tahun berikutnya. Lebih dekat dengan Skrut SDM-1, dalam terminologi militer Rusia, rampur ini masuk kategori Amphibious Light Tank, bahkan Rusia menugaskan Skrut SDM-1 sebagai Airborne Light Tank, alias kendaraan tempur untuk mendukung operasi pasukan Linut. Bagi Angkatan Darat Rusia, Skrut SDM-1 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, Skrut SD. Beberapa elemen pengendali di rampur ini mengadopsi yang ada di MBT, Main Battle Tank, T-90MS. Skrut SDM-1, pertama kali dirilis pada tahun 2016, 6 unit pesanan pertama untuk Angkatan Darat Rusia telah dikirimkan pada tahun 2017. Dari sisi histori, pasca Rusia memensiunkan tank amfibi PT-76 pada tahun 2015, praktis saat ini belum ada yang definitif menggantikan peran tank ringan amfibi di level PT-76. Beberapa pihak menyebut, Skrut SDM-1 dengan kemampuan amfibi, plus dibekali meriam 125 mm, adalah pilihan yang ideal sebagai penerus PT-76. Jenis meriamnya adalah smoothbore, alias laras halus dan tekanan penembakan rendah, low pressure, ideal guna menempati posisi sebagai senjata dukungan jarak dekat bagi pergerakan infanteri. Seperti halnya BMP-3F, bobot Skrut SDM-1 ada di kisaran 18 ton. Selain meriam 125 mm, senjata pada laras ada senapan mesin berat 12,7 mm dan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Beberapa literasi menyebut perlindungan rampur ini terbilang pas-pasan, di mana lapisan bajanya hanya sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dan pecahan peluru artileri. Senjata pamungkasnya adalah meriam 2A75M kaliber 125 mm dengan bekal 40 munisi dalam kubah. Segala jenis munisi standar di kaliber 125 mm dapat dilepaskan dari Skrut SDM-1. Jarak tembak efektifnya ada di rentang 2-5 km. Tentang kapabilitas amfibi, Skrut SDM-1 disokong 2 waterjet, menjadikan rampur ini sanggup melaju di air dengan kecepatan 7 km per jam. Rampur ini dapat melaju dalam gelombang sistem 3, seperti halnya BMP-3F, Skrut SDM-1 sanggup melakukan penembakan saat melaju di air. Ada nama Indonesia yang pernah dikaitkan dengan rampur ini bermula dari pernyataan Peter Tyukov, Direktur Eksekutif Kurganmas Zavod yang dirilis kantor berita TASS, tanggal 24 Agustus tahun 2018. Kendaraan lapis baja kami ternyata sangat sukses, Rosoboronexport akan menyelesaikan kontrak dengan orang Indonesia dalam waktu dekat, ujar Tyukov, yang juga menyebut beberapa negara di Asia Tenggara menyatakan tertarik dengan Skrut SDM-1.